semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada saat kapanpun kalian menonton video ini. Terima kasih kepada Ibu Martaria selaku dosen mata kuliah psikopatologi kami. Saya Verina selaku host dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul perilaku abnormal pada anak dan remaja dan gangguan terkait penuaan. Lanjut. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Aisyah Aulia, Alando Hartono Putra, Erma Heviana, Verina Kuswanto, saya sendiri, Hapsara Krisna selaku pembuat PPT, Matius Diki Novian, dan Tika Yuliana Ningsih. Lanjut, sebelum kami masuk ke materi, mari kita saksikan video berikut ini. Aksi penganiayaan terhadap seorang gadis ABG di sebuah lapangan viral di media sosial. Kekerasan ini direkam dalam sebuah video dan beredar di media sosial Facebook. Dalam akun Facebook @changmai_uniang ada 3 video yang dibagikan. Dari salah satu video yang berdurasi 30 detik, tampak korban yang masih remaja mengenakan baju belang-belang hitam putih dijambak dengan seorang perempuan mengenakan baju merah di sebuah lapangan. Korban juga beberapa kali mendapat pukulan, tepat di kepala bagian belakang. Akibat terbebani kegiatan belajar secara daring atau online, seorang pelajar di Goa, Sulawesi Selatan nekat bunuh diri. Pelajar kelas 2 sekolah menengah atas itu mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Erma Heviana. Jadi, cuplikan video merupakan cuplikan video ABG di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di mana seorang remaja dianiaya oleh rekannya di tengah lapangan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh perilaku yang menyimpang dan cenderung melakukan tindak kekerasan. Cuplikan video yang kedua merupakan video ABG yang bunuh diri karena depresi di masa pandemi ini. Remaja tersebut harus belajar di rumah dan harus melakukan social distancing. Dengan adanya pandemi, dia harus mengerjakan banyak tugas. Oleh karena itu, tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, biasanya yang secara tatap muka, dia melakukan kegiatan belajar mengajar dan berinteraksi dengan temannya, dia harus melakukan semuanya sendirian. Hal itu tentu berdampak pada masalah emosi dan kesehatan jiwa remaja tersebut. Jadi, 2 contoh cuplikan video tersebut bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa perilaku abnormal tidak hanya dilakukan oleh generasi dewasa, tetapi sudah bergeser ke remaja dan anak-anak. Sebagaimana kita tahu bahwa masa remaja merupakan masa di mana mental mereka mengalami fluktuatif, karena remaja masih dalam fase mencari jati diri. Oleh karena itu, remaja yang menyadari adanya fluktuatif mental akan dengan mudah mengatasi emosi yang berlebihan. Namun, bagi remaja yang tidak bisa mengendalikan mental mereka secara efektif, bisa membuat mereka menjadi depresi emosional. Selain itu, akan berdampak pada kesulitan akademis, penyalahgunaan obat, dan kenakalan remaja. Lalu, apa yang disebut dengan perilaku normal? Perilaku normal adalah sikap hidup yang sesuai dengan kelompok masyarakat tempat individu berada, sehingga tercapailah suatu relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Lalu, apa itu perilaku abnormal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abnormal berarti tidak sesuai dengan keadaan yang biasa, memiliki kelainan, dan tidak normal. Selanjutnya, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap lingkungan. Jadi, perilaku abnormal adalah suatu reaksi individu terhadap lingkungan yang tidak sesuai dengan keadaan yang biasa. Next. Selanjutnya,
Perilaku abnormal menurut Ira Miharja dalam bukunya Pengantar Psikologi Abnormal dapat diartikan sebagai perilaku yang berlebihan dari tingkah laku manusia pada umumnya. Dalam artian, orang yang bertindak tidak wajar biasanya terdapat gangguan mental akibat tekanan yang harus diterima olehnya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perilaku abnormal adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya dan menyimpang dari masyarakat. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena individu mengalami gangguan pada kehidupan mental dan psikisnya. Orang tua seringkali mengalami kesulitan untuk membedakan antara variasi perilaku normal dan abnormal karena perbedaan di antara keduanya tidak terlalu jelas. Karena apa yang normal bergantung pada tingkat perkembangan anak, di mana hal tersebut dapat sangat bervariasi di antara anak-anak pada usia yang sama. Variasi perkembangan juga bisa tidak merata dengan perkembangan sosial, di mana anak tertinggal di belakang pertumbuhan intelektualnya, ataupun sebaliknya. Selain itu, perilaku normal sebagian ditentukan oleh konteks di mana hal itu terjadi, yakni pada situasi dan waktu tertentu, serta oleh nilai dan harapan keluarga tertentu dan juga latar belakang budaya dan sosialnya. Sehingga perilaku normal pada anak menunjukkan bahwa mental anak itu sehat. Dan itu berpengaruh pada perkembangan anak ketika memasuki fase remaja hingga dewasa. Abnormal dalam psikologi dapat menimbulkan masalah kompleks. Apa yang normal siapa, lalu umur anak itu umur berapa, budayanya apa. Kemudian untuk konsep kelainan tidak tepat dan sulit untuk didefinisikan. Contoh, kelainan dapat mengambil berbagai bentuk dan melibatkan ciri-ciri yang berbeda. Hal itu membuat definisi yang pada pandangan pertama tampak cukup masuk akal, tapi ternyata itu bisa bermasalah. Next. Mengapa perilaku abnormal tidak bisa dijelaskan secara detail? Hal itu karena orang yang secara umum dipandang normal, sehat pun suatu saat dapat melakukan perbuatan yang tergolong abnormal dan mungkin itu di luar kesadarannya. Pengertian abnormal itu tidak bisa dijelaskan karena yang pertama, si anak sulit menemukan model manusia yang ideal atau sempurna. Kemudian yang kedua, dalam banyak kasus tidak ada batas yang tegas antara perilaku normal dan abnormal. Hal itu berarti bahwa orang yang secara umum dipandang normal sehat pun dapat melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin di luar kesadarannya. Sebaliknya, tidak jarang orang yang secara umum jelas-jelas abnormal melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh normal. Tetapi dalam hal tersebut terdapat sebuah kriteria yang bisa dijadikan patokan antara perilaku normal dan abnormal seperti penyimpangan dari norma sosial. Hal itu disampaikan oleh Supratinya pada tahun 1995. Untuk kriteria normal dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Waktu saya kembalikan ke Mbak Velina. Baik, terima kasih Erma atas presentasinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Alando. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang kriteria-kriteria umum yang terjadi pada perilaku. Yang pertama, ada perilaku bermasalah. Perilaku ini dapat dikatakan masih dalam kategori yang wajar jika tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian ada perilaku menyimpang, perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat, tindakan yang mungkin pantas atau tidak pantas dilakukan. Kemudian yang terjadi biasanya yang
perilaku-perilaku yang terjadi di umum ada penyesuaian diri yang salah. Perilaku remaja yang tidak sesuai dengan cara mencari jalan pintas dan tanpa mendefinisikan akibatnya secara cermat. Next. Kemudian di sini ada perilaku yang tidak dapat membedakan benar atau salah. Terkadang muncul cara pikir dan perilaku yang kacau. Dan contohnya remaja arahan A, baik dari guru, dari teman, terkadang mereka masih tidak dapat mematuhi ataupun masih belum bisa memilah mana yang A maupun yang B. Kemudian ada remaja yang mempunyai perilaku oposisi yang menjurus ke unsur permusuhan yang merugikan orang lain. Jadi di sini remaja jika ada salah satu temannya untuk mengajak yang ke hal negatif, remaja tersebut bisa terpengaruh dan kemudian berperilaku negatif dan bisa menjadi merugikan orang lain. Kemudian ada perilaku menentang. Perilaku ini sering dirujuk kepada ahli klinis. Perilaku ini juga ditandai dengan adanya menentang dan melanggar aturan. Biasanya banyak ditemui pada anak-anak dan remaja. Bentuk perilaku menolak mengikuti aturan otoritas dari orang dewasa. Baik, di sini saya kembalikan kepada Mbak Belina. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Alando atas materinya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Tika Yuliana. Baik, terima kasih waktunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis perilaku abnormal. Di materi kali ini terdapat 6 macam jenis gangguan dalam perilaku abnormal. Yang pertama adalah gangguan perkembangan dan kognitif. Ditandai dengan masalah awal pada 3 area perkembangan utama, yaitu perilaku, interaksi sosial, dan komunikasi. Terdapat 6 gangguan perkembangan dan kognitif. Yang pertama ada retardasi mental. Merupakan kelainan fungsi intelektual dan defisit pada kemampuan adaptif yang terjadi sebelum usia dewasa. Klasifikasinya tersendiri tergantung pada penilaian IQ. Biasanya di bawah 70 dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada autisme. Adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang kebanyakan disebabkan oleh faktor hereditas dan dapat dideteksi sejak anak berusia 6 bulan. Yang ketiga ada gangguan belajar, yaitu masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi sehingga memperlambat anak dalam perkembangan akademik. Kemudian selanjutnya yang keempat ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau sering kita sebut ADHD, merupakan kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif. Selanjutnya yang kelima, Oppositional Defiant Disorder atau gangguan menentang oposisional. Gangguan pada anak yang ditandai dengan perilaku menentang dan tidak taat pada figur otoritas. Selanjutnya ada conduct disorder. Adalah gangguan perilaku dan emosi yang membuat anak menunjukkan perilaku kekerasan, suka merusak barang, dan cenderung sulit mengikuti aturan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Next. Jenis yang kedua adalah gangguan kecemasan. Sering terjadi pada kanak-kanak atau remaja dan berlanjut ke masa dewasa. Gangguan kesehatan mental ini ditandai dengan perasaan cemas, khawatir, atau takut yang cukup kuat sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Contohnya, serangan panik, gangguan obsesif kompulsif atau adanya pikiran tidak masuk akal, dan gangguan stres pasca trauma. Yang ketiga, ada skizofrenia atau gangguan psikotik skizofrenia.
Skizofrenia sendiri merupakan gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Skizofrenia ini jarang ditemui pada anak-anak dan sulit didiagnosis. Jikapun ada, gejala-gejalanya mungkin mirip dengan skizofrenia dewasa. Misalnya seperti pemikiran atau pengalaman yang nampak tidak berhubungan dengan kenyataan. Yang selanjutnya keempat adalah gangguan suasana dan perasaan, meliputi gangguan mood, depresi, dan bipolar. Next. Jenis perilaku abnormal yang kelima yaitu bunuh diri. Di kalangan remaja, bunuh diri ini kebanyakan merupakan ekspresi dari depresi berat. Mungkin bisa jadi pengaruh karena hormon yang belum stabil, jadi mereka seolah-olah merasa sedang dalam keadaan depresi berat. Aku bingung harus ngapain nih. Jadi cara mereka mengekspresikannya, jalan satu-satunya adalah mengakhiri hidup mereka sendiri. Jenis yang terakhir adalah gangguan penyalahgunaan zat. Adalah pola penyalahgunaan suatu zat atau obat di mana pengguna mengkonsumsi zat dengan jumlah berlebihan. Dalam gangguan ini, angka penggunaan zat terlarang lebih tinggi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Oke, sekian dari jenis-jenis perilaku abnormal. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Velina. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tika. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Matius Diki. Baik, terima kasih Mbak Velina. Selanjutnya adalah faktor penyebab abnormalitas atau perilaku abnormal pada anak dan remaja. Jadi terkait dengan psikologi abnormal, lebih luasnya terkait dengan mata kuliah yang kita ampu ini, gangguan perilaku abnormal itu lebih dari sekedar gangguan psikologi. Studi mengenai gangguan mental secara umum dikaitkan dengan perspektif model medis atau medical model. Model ini menganggap perilaku abnormal adalah efek dari gangguan atau penyakit yang menjadi dasar dari model itu sendiri. Secara teknis kita ketahui bahwa suatu perilaku abnormal hampir tidak pernah lahir secara tiba-tiba. Ya kemungkinan ada, tapi secara ilmiah untuk melihat gangguan tersebut berhubungan dengan pola faktor-faktor yang baru ditemukan secara retrospesifik atau bisa dibilang setelah kejadian baru kita dapat menelusurinya. Lanjut dengan jenis gangguan psikotrik ya. Yang pertama, faktor psikobiologis. Itu untuk jenis gangguan seperti ADHD, autisme, retardasi mental, skizofrenia, dan yang kedua adalah abnormalitas struktur otak. Sebagian peneliti menemukan adanya abnormalitas struktur otak dan perubahan neurotransmitter pada pasien yang menderita autisme, skizofrenia, kanak-kanak, dan ADHD. Yang ketiga, pengaruh prenatal. Ini terkait dengan sebelum kehamilan ya untuk wanita, seperti infeksi maternal, kurangnya perawatan prenatal, dan ibu yang menyalahgunakan zat, semua dapat menyebabkan abnormalitas perkembangan saraf yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Trauma kelahiran yang berhubungan dengan berkurangnya suplai oksigen pada janin sangat signifikan dalam terjadinya retardasi mental dan gangguan perkembangan saraf lainnya. Yang keempat, penyakit kronis atau kecacatan. Ini berhubungan dengan kesulitan coping bagi anak dan remaja. Yang kelima adalah anak-anak tunawisma. Jadi hubungannya dengan anak-anak tunawisma ini memiliki berbagai kebutuhan kesehatan yang mempengaruhi perkembangan emosi dan psikologis mereka. Berbagai penelitian menunjukkan adanya peningkatan angka penyakit ringan kanak-kanak, keterlambatan perkembangan, dan masalah psikologis antara anak tunawisma
ini bisa dibandingkan dengan sampel kontrol. Lanjut, Mas. Oke, yang kedua, mengenai abnormalitas yang berupa gangguan perilaku seperti perilaku menentang, perilaku tidak bisa membedakan benar atau salah, perilaku bermasalah, perilaku menyimpang, dan penyesuaian diri yang salah. Ini dapat kita simpulkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah kurang maksimal pendidikan moral dan agama. Ini terkait dengan lingkungan ya, teman-teman. Jadi, kenakalan anak dan remaja adalah kurang terlaksananya pendidikan moral dengan baik. Bisa dibilang, perilaku menyimpang pada anak dan remaja adalah kurang tertanamnya jiwa agama dalam hati atau ajaran agama di setiap orang dan agama yang tidak dijalankan dengan baik. Yang kedua, dinamika keluarga. Dinamika keluarga ini kita ibaratkan dengan yang tidak sehat. Jadi keluarga yang tidak sehat dapat mengakibatkan perilaku menyimpang. Misalnya, dinamika keluarga yang tidak sehat adalah penganiayaan anak. Selain itu, disfungsi sistem keluarga, misalnya kurangnya sifat pengasuhan, komunikasi yang buruk, kurangnya batasan atau generasi, perasaan terjebak, disertai dengan keterampilan coping yang tidak adekuat antara anggota keluarga dan model peran yang buruk dari orang tua. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini yang tidak menguntungkan akan menjadi penyebab utama pula seperti kemiskinan, mohon maaf sebelumnya, terus perawatan-perawatan yang tidak adekuat, dan nutrisi yang buruk. Yang keempat adalah budaya keluarga. Perilaku orang tua yang secara dramatis berbeda dengan budaya di sekitar dapat mengakibatkan kurang diterimanya anak-anak oleh teman sebaya dan masalah psikologis. Jadi ini seperti pengasingan, teman-teman. Yang kelima adalah imitasi. Imitasi adalah perilaku menyimpang atau kenakalan kadang timbul karena terlalu sering membaca buku-buku bacaan, gambar-gambar, dan film-film yang identik dengan pelanggaran norma. Dari saya sendiri, saya dapat menarik kesimpulan bahwa hampir semua penyebab gangguan-gangguan dalam perilaku tidak dapat ditentukan salah satunya, meskipun penyebab tersebut sebagai penyebab awal atau yang disebut akar permasalahan. Misalnya, konflik dalam kelompok, bisa saja akar permasalahan faktor ekonomi atau nilai yang berbeda dan sebagainya adalah istilah-istilah yang sering digunakan sebagai perilaku yang menyimpang atau disebut dengan etiologi atau pola penyebab. Demikian dari faktor penyebab abnormalitas, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materinya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Aisyah Aulia. Terima kasih Mbak Felina. Untuk selanjutnya saya akan membahas penyebab abnormalitas. Hampir semua penyebab gangguan-gangguan dalam perilaku tidak dapat ditentukan salah satunya. Meskipun penyebab tersebut disebut sebagai penyebab awal atau yang disebut akar permasalahan. Misalnya konflik dalam kelompok bisa saja akar permasalahannya faktor ekonomi atau nilai yang berbeda dan sebagainya. Istilah-istilah yang sering digunakan sebagai perilaku yang menyimpang disebut etiologi atau pola penyebab. Oleh karena itu, dikelompokkan menjadi 4 penyebab abnormalitas. Yang pertama, penyebab primer. Suatu kondisi atau situasi yang harus ada seandainya suatu gangguan terjadi. Misal, sifilis di otak adalah penyebab primer dari gangguan perilaku atau jiwa. Suatu penyebab yang primer biasanya merupakan hal yang mutlak, tetapi tidak selalu mencukupi untuk melahirkan perilaku abnormal. Yang kedua adalah penyebab preposisi, yaitu penyebab yang bersifat disposisi atau kecenderungan.
suatu kondisi yang datang sebelum terjadinya gangguan pada kondisi tertentu. Misalnya penolakan orang tua yang menjadi faktor predisposisi seorang anak menghadapi kesukaran dalam membangun relasi dengan orang tuanya di kemudian hari. Yang ketiga adalah penyebab aktual, merupakan kondisi yang secara langsung memberikan efek pada terjadinya gangguan dan bertindak sebagai pemicu. Misalnya, seorang yang sejak lama sudah banyak memendam frustasi setelah terjadinya suatu peristiwa sepele mengalami gangguan jiwa. Yang keempat adalah penyebab penguat. Suatu penyebab berupa kondisi cenderung memelihara perilaku maladaptif yang telah atau sering terjadi. Misalnya pemberian perhatian yang berlebihan atau dilepaskan tanggung jawab seseorang dari perbuatan salahnya dengan alasan sakit. Next. Yang selanjutnya adalah cara menangani perilaku abnormal pada anak remaja serta gangguan terkait. Ada berbagai metode dan teknik psikoterapi yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater. Jenis terapi yang digunakan umumnya disesuaikan dengan kondisi pasien dan respon pasien terhadap psikoterapi. Beberapa jenis psikoterapi yang cukup sering dilakukan antara lain, yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengevaluasi pola pikir, emosi, dan perilaku yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan pasien. Setelah itu, dokter atau psikolog akan melatih pasien untuk merespons sumber masalah tersebut dengan cara yang positif. Misalnya, jika dulu pasien sering menggunakan obat-obatan atau minuman beralkohol untuk mengatasi stres, maka dengan psikoterapi ini, pasien akan dilatih untuk merespons stres dengan aktivitas yang lebih positif, misalnya berolahraga atau meditasi. Yang kedua adalah terapi psikoanalitik dan psikodinamik. Jenis terapi ini akan menuntun pasien melihat lebih dalam ke alam bawah sadarnya. Pasien akan diajak untuk menggali berbagai kejadian atau masalah yang selama ini terpendam dan tidak disadari. Dengan cara ini, pasien dapat memahami arti dari setiap kejadian yang dialaminya. Pemahaman baru inilah yang membantu pasien dalam mengambil keputusan dan menghadapi berbagai masalah. Yang ketiga adalah terapi interpersonal. Jenis psikoterapi ini akan menuntut pasien untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana cara pasien menjalin hubungan dengan orang lain, misalnya keluarga, pasangan, sahabat, atau rekan kerja. Terapi ini akan membantu pasien menjadi lebih peka saat berinteraksi atau menyelesaikan konflik dengan orang lain. Yang keempat adalah terapi keluarga. Terapi ini dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga pasien, khususnya jika pasien memiliki masalah psikologis yang berhubungan dengan masalah keluarga. Tujuannya agar masalah yang dihadapi pasien dapat diatasi bersama dan memperbaiki hubungan yang sempat retak antara pasien dan keluarga. Yang kelima adalah hipnoterapi. Hipnoterapi adalah teknik psikoterapi yang memanfaatkan hipnosis untuk membantu pasien agar bisa mengendalikan perilaku, emosi, atau pola pikirnya dengan lebih baik. Metode psikoterapi ini cukup sering dilakukan untuk membuat pasien lebih rileks, mengurangi stres, meredakan nyeri, hingga membantu pasien berhenti melakukan kebiasaan buruknya. Misal, seperti contoh merokok atau makan berlebihan. Untuk menangani masalah kejiwaan, psikoterapi seringkali dikombinasikan dengan obat-obatan lain. Misalnya obat antidepresan, antipsikotik, obat pereda cemas, dan penstabil mood atau mood stabilizer, tergantung apa diagnosis penyakit atau masalah kejiwaan yang diderita pasien. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada host Mbak Felina. Terima kasih. Terima kasih Aisyah Aulia atas presentasinya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, perilaku abnormal memiliki faktor dan penyebab yang sangat beragam di mana antara satu dan yang lain itu saling berkaitan. Kita mengetahui penyebab abnormalitas itu dapat menjadi pembelajaran di kehidupan sehari-hari kita dalam bermasyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih banyak.